Saya merasa bahwa diskusi ini sangat penting sekali untuk disebarluaskan, untuk diikuti masyarakat secara umum, khususnya untuk masyarakat Kecamatan Sengat, karena memberikan berbagai informasi terkait sejarah. Jadi bila tidak ada bila tidak ada halangan, bisa ikut diskusi tentang sejarah di komunitas ini. Terima kasih. Harapannya untuk anak muda lebih aktif, lebih engage, lebih terlibat secara penuh terkait kegiatan-kegiatan seperti ini, karena memupuk kesadaran bahwa nenek moyang kita di masa lalu bukan nenek moyang yang bisa dibanggakan, dan kita merupakan bagian memiliki sejarah yang panjang dan memiliki sejarah yang bisa dibanggakan. Oke, thank you. Jadi dari sumber lain juga mengatakan seperti itu, ya. Bupati Blitar pertama adalah Bupati Sengat. Dengan sejak adanya perjanjian Sepreh itulah yang mendasari dengan Laskar Diponegoro, ya, yang pada waktu itu memang banyak sekali, ribuan yang mengungsi ke mancanegara wetan. Dan Sengat ini adalah tempat di mana penyetempelan surat jalan yang ingin melanjutkan ke Brangwetan. Jadi Sengat ini luar biasa, ya. Jadi migrasi penduduk itu minta stempel di wilayah Sengat, karena Sengat terkenal kalau Sengat itu adalah pendukungnya Diponegoro. Api nasionalisme di Sengat itu adalah sangat besar sekali. Terjadi adanya keturunan-keturunan seperti di Pondok Langkapan. Pondok Langkapan itu jelas sekali, itu dibangun dari kerabat dari Diponegoro, yang akhirnya menyempal ke Mantena, menyempal kemana saja, ya. Adanya di Cakerjen, Purwokerto, Bagelenan. Bagelenan itu justru pusatnya basis pengikut Diponegoro, karena nama Bagelen itu diusung dari Bagelen Jawa Tengah. Purwokerto juga begitu, diusung dari nama-nama di Jawa Tengah, ya. Raden Tumenggung Arya Ronggo Hadinegoro ini menjadi bupati tidak sampai pada akhir, ya. Di tengah-tengah itu diberhentikan oleh Belanda. Karena apa? Karena masih menampung pengikut Diponegoro yang banyak sekali. Nah, yang sebelah kiri adalah eks lokasi Kabupaten Sengat yang sekarang imigrasi, ya. Sedangkan jadinya ini pindah ke sini menjadi Kabupaten Blitar. Ini perpindahan dari Pakunden gara-gara kena Gunung Kelut. Seandainya tidak kena Gunung Kelut, mungkin lokasi pendopo ini ada di Pakunden, yang diperkirakan oleh sejarawan ada di lokasi SMKN 2. Nah, ini adalah Raden Tumenggung Warsokusumo, Bupati Blitar yang kedua, yang sebelumnya juga menjabat patih, ya, yang sekarang makamnya ada di Pangiranan, yaitu Jalan Sultan Agung atau timurnya Istana Gebang, ya. Ini dulu sakral sekali, Mbak, adik-adik, Mas Daris. Ini dulu zaman kecilan saya, ini kalau ada manuk miber neng kene mesti cebloke. Itu saking mandinya aura daripada bangsawan-bangsawan yang dimakamkan di sini. Sekarang sudah enggak ceblok sekarang, ya. Itu, ya. Oke. Ya. Nah, ini sistem tata kota yang membuktikan keberadaan Sengat sebagai kabupaten. Pendopo jelas, yang sekarang imigrasi, ya. Alun-alun sekarang jadi pasar, jelas. Masjid itu tentunya dulu ya tidak berbentuk sebesar inilah, tapi halamannya sangat luas.
Dan di depan masjid, saya masih kecil, di situ ada 2 pohon kanan kiri, yaitu pohon kepel. Pohon kepel itu adalah salah satu kode sandi daripada pengikut Diponegoro, yaitu ada 3, pohon kepel, pohon sawo, pohon manggis. Bila mana mbah-mbahnya dulu kok punya rumah, ada pohon sawonya, itu mesti jelas dari Brangkulon. Ya, nah ini penjara. Penjara ada di timur imigrasi. Kalau kita lihat ini, sistem tata kota dengan yang di Blitar, sama persis. Pendoponya di utara alun-alun, penjaranya di timur halaman, masjidnya di barat halaman, alun-alunnya di depan. Ya, jadi ini persis. Cuma ini kelihatannya kecil, padahal enggak. Ini besar sekali. Karena memang sengaja dilenyapkan oleh Belanda. Alun-alun dijadikan pasar adalah salah satu cara politis Belanda untuk meredam gejolak daripada masyarakat pengikut Diponegoro. Nah, itu. Oke, Mas. Nah, seperti ini. Lah, apa yang menunjukkan eks-lokasi Kabupaten Serengat ini daerah lebih tua? Ini. Nah, ini. Siapa coba bapak-bapak yang menangi adanya reco-reco patung arca-arca di sebelah barat, sebelah timur pendopo? Ini saya menangi, Pak. Ini menangi. Ya, akhirnya ini dimuat kemana sekarang? Mungkin di museum di Legok atau di mana? Sekarang yang tersisa hanya 1, yaitu Prasasti Lumpang, yang dengan imigrasi dibuatkan kamar khusus Lumpang itu. Ya, dan bertuliskan huruf Jawa kuno. Berarti huruf Jawa kuno itu bukan masa kabupaten, masa sebelum kabupaten. Serengat ini sudah terbentuk suatu pemerintahan. Cuma dokumennya kita belum menemukan. Nah, kalau kabupaten sudah valid, Pak. Tidak usah khawatir. Kalau kabupaten itu, bapak-bapak, adik-adik berani menyatakan Serengat dulu kabupaten. Lalu ditertawakan biasanya pertama. Ya, nih, ya, ini penjara. Ini penjara saya juga menangi karena berangkat sekolah ke SD Serengat 1 itu mesti lewat sini. Ini, nah, Rabas ini ada penjaranya. Dan ada orang yang di kerangkeng itu ada di sini. Ya, oke, terus. Nah, ini Kauman, ya, jelas ini Kauman dengan kabupaten sudah 1 paket, ya. Adanya Kauman, nah ini. Jadi peristiwa Perang Jawa selama 5 tahun inilah yang merupakan titik awal merubah zaman. Segalanya berubah. Ya. Dan pada tahun 1830 inilah pemerintah Hindia Belanda sudah menguasai wilayah Indonesia sampai ke akar-akarnya. Ya. Dengan jalan tipu muslihat akhirnya Pangeran Diponegoro bersama panglimanya Sentot Ali Basah Abdullah Mustafa Prawirodirjo yang dibuang ke Bengkulu, yang akhirnya menurunkan keturunan Montingo Buso. Nah, kalau sastrawan bahasa Indonesia ini akan paham siapa Montingo Buso. Itu leluhurnya yaitu Sentot ini di Bengkulu. Pangeran Diponegoro dari tertangkap di Karesiden yang kedua Magelang dibawa ke Batavia, dari Batavia ke Manado, dari Manado ke Makassar sampai tahun 1855. Dan apa yang dijanjikan pemerintah Hindia Belanda kepada Diponegoro itu nol besar. Karena apa? Karena dijanjikan naik haji. Ternyata sampai akhir hayat tidak terlaksana. Akhirnya Pangeran Diponegoro ketika ditangkap di sebuah kursi duduk di Karesiden yang kedua Magelang, saking gregetan dan marah, tangannya itu mencengkeram sebuah kursi dan kursinya itu dekok ngecap jari. Saya melihat sendiri di sana. Sekarang kursinya itu dikerudungi selambu putih. Nah, itu betapa auranya Diponegoro sampai segitu kuatnya. Ya, oke. Nah ini peristiwa penangkapan. Ini adalah ilustrasi lukisan dari Basuki Abdullah kalau tidak salah, ya. Nah, ini sampai anak buahnya itu nyembah-nyembah supaya Diponegoro itu dibebaskan.
Nah, ini Belanda, ini Belanda. Benderanya merah, putih, biru. Ini gedung karesidenan yang sekarang ini dibangun, disewakan untuk wedding party sekarang. Tapi di situ ada sebuah kamar yang tertutup, tapi bisa diinceng, yaitu isinya kursi yang berisi dikerudungi selambu. Itu dimana kursi tempat duduknya Diponegoro ketika merasa kalau dirinya ditipu. Ya, oke, next. Nah, maka dari tertangkapnya itulah kemudian terjadi migrasi besar-besaran ke wilayah timur, ya, yang terdiri dari 5 strata sosial: bangsawan, santri, laskar, pedagang, rakyat jelata. Semuanya lari. Ya, ada yang nyantol di Ponorogo, ada yang hanya di Maospati, ada yang di Trenggalek. Serengat lebih banyak karena sudah didengar bahwa Serengat itu petinggi dan penguasanya adalah pro Diponegoro. Maka saya menuju ke Serengat, mesti saya aman. Karena setelah itu saling menyusul ke Serengat, Belanda menangkap adanya gejala api nasionalisme yang membahayakan, akhirnya Serengat dihapus. Ya. Dan berdasarkan perjanjian Sepreh dan itu tadi. Ya. Nah, ini masjid ini ya otomatis renovasi dari berbagai zaman. Tapi yang pertama, menurut Bapak Arif, Raden Kasiman ini juga yang mandikani masjid ini, yang kemudian pindah di Pakunden. Tapi makamnya di mana Raden Kasiman? Itu menurut berita dari Bapak Arif ini sebagai kerabat dari Raden Kasiman, ini ada di sebelah timur Dorotejo. Raden Kasiman dengan Raden Sulaiman ini adalah kakak beradik. Ini dari Berangkulon semua. Sehingga yang Kauman Blitar terbentuk itu sudah dipandikani sama Raden Kamaluddin, Raden Jamaluddin, terus akhirnya Raden Burhan dan sebagainya. Akhirnya itu kan Pengulon itu Pengulu, termasuk Raden Kasiman. Ini sangat sakral sekali, sangat terkenal sekali. Kalau kita sebagai warga Serengat tidak tahu ini, ya seharusnya tahu, ya, Raden Kasiman ini. Ya, oke. Nah, ini bupati-bupati sebanyak 23 bupati yang menghadiri perjanjian Sepreh tanggal 3-4 Juli 1830 di Ngawi, yang menandatangani perjanjian itu yang isinya harus memutuskan hubungan dengan Kasunanan Surakarta dan Yogyakarta. Dan pada saat itulah harus tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda. Sehingga pemerintah Hindia Belanda membentuk bupati-bupati baru dan penataan ulang kabupaten-kabupaten. Serengat ke Blitar, Kalangbret ke Ngrowo, ke Tulungagung, Brebek ke Nganjuk, ya, Maospati ke Madiun. Nah, karena pembentukan kabupaten baru. Nah, ini ada suatu peristiwa di mana Bupati Serengat tidak hadir dalam perjanjian ini. Karena Bupati-Bupati Serengat itu memang anti Belanda. Dan Serengat juga pemberani luar biasa. Ya, berani membanggang tidak hadir. Akhirnya Serengat dihapus. Ya, karena sangat masuk akal sekali kalau Serengat itu adalah api nasionalis dari Laskar Diponegoro itu sangat besar sekali. Nah, ini bupati-bupati dulu. Lalu siapa yang mengangkat? Ini kan Belanda ini, yang pakai celana ini. Jadi bupati ini adalah pangkat pribumi bangsawan tertinggi. Di atasnya sudah Belanda, di atasnya sudah ada pribumi bangsawan yang menjabat di atasnya pangkat bupati. Itu tidak ada. Padahal di atasnya bupati itu masih ada asisten gubernur, ada gubernur, ya, ada gubernur jenderal dan sebagainya. Bupati ini adalah sudah tertinggi, ya. Jadi di atasnya bupati itu ya ini Belanda ini.
Ini yang memberhentikan dan yang mengangkat. Meskipun demikian, hati atau api nasionalisme dari bupati-bupati ini juga masih banyak yang pro dengan Kasultanan dan Kasunanan. Ya, oke, next. Nah, ini lengsernya Kabupaten Srengat didasari atas dokumen perjanjian Spreh 3-4 Juli. Nah ini, pemerintah kolonial Belanda yang dipimpin oleh Raad van Indi, Mr. Peter Marcus, Ridder van die Orde van de Nederlands, Leo Commissaris ter Regeling de Force ten Landen. Ini bahasa Belanda, Pak. Ini aslinya dari Leiden ini. Leiden itu Belanda. Nah, memutuskan perjanjian ketetapan seperti ini. Nah, ini ya. Kabupaten-kabupaten di Residenan Kediri dan Madiun harus menolak kekuasaan Kasultanan. Jadi dipedot, ya, sudah nggak berhubungan lagi dengan Kasultanan. Walaupun darahnya darah Kasultanan. Nah, itu Belanda memang punya siasat seperti itu. Yang kedua, penataan ulang dengan SK nomor Y1 ini yang diresmikan tanggal 31 Agustus 1830. Ya. Yang ketiga, penetapan pejabat bupati-bupati. Nah, bupati-bupati baru yang Srengat sudah nggak dipakai itu. Nah, yang hanya pro Belanda aja yang dipakai. Ya. Yang terakhir, semua kabupaten harus tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda. Jadi 1830 itu adalah tahun-tahun penting sekali, ya, perubahan zaman. Kenapa berubah zaman? Karena Diponegoro sudah tertangkap. Negara Belanda itu sudah hampir bangkrut, ya, sudah hampir bangkrut, kewalahan mengatasi Pangeran Diponegoro itu. Dan Diponegoro itu juga mangkel sekali kepada istana. Jadi kepada Kasultanan itu juga musuh bebuyutan. Jadi Diponegoro itu dianggap pemberontak. Ya, akhirnya makanya sisa-sisa laskarnya mesti lari. Lalu dari 23 bupati tadi, siapa saksi daripada penandatanganan perjanjian Spreh? Yaitu Raden Tumenggung Brotokusumo yang makamnya ada di Mojoroto, waktu itu jadi Bupati Pace. Nah, itu siapa? Raden Mas Tumenggung Brotokusumo itu adalah cucu daripada Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegoro I. Nah, jadi semuanya tuh buktinya valid, ya, buktinya valid ini terbentuknya, ya. Oke, next Mas. Nah, ini dokumen. Dengan dokumen inilah maka dengan pemerintah kabupaten tanggal 31 Desember 1830 dijadikan hari jadi administrasi pemerintahan kabupaten. Pak, kalau hari jadi yang menggunakan belangkon dan naik dokar itu kapan, Pak? Itu 5 Agustus 1324. Hari jadi sebuah nama, Blitar, Bali Tartar, Bali Wong Tartar, Melayune Wong Tartar. Sampai ngungsi ke daerah Blitar, bahkan diperkirakan sampai ngungsi ke Selo Kajang. Di bawah tumpuk terus minggu Uri itu ada makam Cina yang gambarnya patung, ada patung Mongol, tentara Mongol. Sebetulnya Tartar itu bukan Cina tapi Mongol, ya, dan Mongol itu juga musuhnya Cina. Jadi jangan salah kaprah antara Cina dengan Mongol, ya. Nah, ini sebab-sebab Kabupaten Srengat dihapus. Ini sudah jelas, tidak hadir, ya. Dikhawatirkan api nasionalis anti kolonial dibawa oleh Laskar Diponegoro itu bisa muncul lagi, makanya dihapus, diredam, alun-alun jadi pasar. Pemerintah dipindah ke Pakunden. Ini gambar 200 tahun yang lalu. Ini sangat sakral sekali, tempatnya di Gamblong naik timur ke atas. Ini adalah Ndoro Tejo, Raden Mas Sutejo atau Tejo Kusumo yang punya hubungan biologis kekerabatan dengan Kasan Bitono yang makamnya di Desa Kerjen.
Ya, jadi ini putra Barep, di mana Mbah Hasan Witono itu meninggalnya tahun 1823. Berarti masa hidupnya di zaman kabupaten. Sedangkan putranya hidupnya di dua zaman, di zaman kabupaten dan di zaman kawedanan. Ini adalah Wedono pertama. Tempatnya di mana? Ya di imigrasi itu. Ya, ini yang disakralkan di sini. Makanya di Gunung Pegat itu ada 5 titik, 5 spot. Kalau urusan Kanuragan itu di Senopati Diponegoro yang sebelah atas barat. Kalau urusan jabatan pangkat dan kedudukan itu di Dorotejo. Kalau itu urusan yang di tengah pucuk gunung yang ada merangnya itu di bawah Anten, itu urusan nomor, ya. Kalau yang di Perambutan itu urusan kalau ngambil tidak kelihatan, yaitu di Petilasan Maling Aguno. Kalau ingin bertapa hubungan dengan supranatural, itu tempatnya di Pertapan. Jadi Gunung Pegat ini komplit, punya 5 spot. Ya. Ini putra-putra dari Mbah Hasan Witono. Mas Afik mana Mas Afik? Mas Afik ini yang ibunya juga dari kerabat Hasan Witono, ya. Bukan hanya Mas Afik, tentunya yang di sini hadir itu juga banyak, yang sempalan-sempalan dari Mbah Hasan Witono itu banyak sekali. Ya, bahkan menyebar ke daerah-daerah. Ya. Tejo Kusumo. Nah, ini Mas Pungki juga ini kerja ini. Mas Pungki ini juga ini asli ini. Asli ini Mas Pungki, Mas ya. Ini ya. Wedono. Nah, sekarang dari kabupaten kita sudah menginjak kepada Wedono. Nah, Wedono Srengat sudah sebanyak ini. Ini yang ketemu ini. Ya, dokumennya di Blitar sulit. Ini dari Tulungagung, dari Galek itu dapat dokumen ini. Pertama Raden Mas Sutejo, Jayeng Bintoro. Jayeng Bintoro itu ada di Kalangbret. Ya, di situ ada sebuah gang namanya Gang Jayeng Bintoro. Itu Wedono Srengat. Lalu, nah sebanyak ini. Nah, di antara ini ada sosok Wedono yang sangat disakralkan, ya. Di mana beberapa minggu lalu Mas Anwaruddin ini yang sebelah sana, nah itu ke sini, ya. Jayeng Kusumo ini adalah Wedono Srengat 1878 hanya 10 tahun. Sebetulnya tidak 10 tahun. Tapi karena ada peristiwa. Ya, ada peristiwanya Mas. Esti Serno Masakolo itu adalah tahun daripada 1903 dibalik 3091. Kalau tahun Jawa begitu, ya. Serno ilang kertaning bumi 1400 dibalik 0041. Caranya begitu. Ini adalah Wedono Srengat yang hanya menjabat 10 tahun. Ini makamnya di Demok. Otomatis kenapa? Stop. Dari Wedono Srengat yang bernama Raden Mas Jayeng Kusumo itu yang kemudian wafatnya di Demok, ketika menjabat Wedono dengan pemerintah Hindia Belanda diberi mandat untuk membangun jembatan Ngujang 1. Loh Pak, kok hubungannya kok jauh? Tidak, karena Serikaton dan Kali Berantas itu adalah wilayahnya Srengat dulu itu, termasuk Rejo Tangan, ya. Diberi mandat pembangunan jembatan Ngujang 1. Pada masa itu ada suatu peristiwa ketika pada siang hari istirahat makan siang atau laut, karena pekerja-pekerjanya itu juga ada banyak yang kuli bangunan dari pribumi. Ketika itu terjadi, ketika makan, kuli bangunan itu ketika makan itu disauri lemas dan pasir oleh Belanda. Dan ketika itu Raden Mas Jayeng Kusumo itu pirsa dan mengetahui tentang perbuatan Belanda kepada bangsanya itu. Akhirnya marah sekali dan sangat marah, marahnya hebat.
Apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya Pedono Srengat yang Jayengkusumo itu mengeluarkan senjata yang namanya keris, pelindian. Ya, keris itu dikeluarkan, langsung ditudingkan kepada Belandanya. Itu langsung geblak sampai tewas. Itu ditudingkan, bukan ditusukkan. Ya, sebegitu hebatnya. Nah, maka dengan kejadian itu Pedono Srengat tadi dijatuhi hukuman oleh pemerintah Hindia Belanda, tidak dipenjara karena romonya atau ayahnya itu juga Bupati Tulungagung pada waktu itu, Bupati diikuti oleh bawahannya yang setia, kira-kira jumlahnya 40 orang dengan melewati jalan setapak yang namanya Lok Songo, yaitu ngunut ke selatan, yaitu naik gunung ke arah jurusan Pucang Laban. Nah, disitulah Pedono Srengat itu membabat alas beserta 40 pengikutnya tadi dan keluarganya. Ya. Karena itu hutannya memang gungliwang-liwung, karena memang banyak setan dan demitnya, jalmo moro jalmo mati, satu moro satu mati, makanya hutan itu terkenal dengan demit. Demite ngamuk, maka dinamakan demuk. Nah, jadi demuk itu asal dari dua singkatan, demite ngamuk. Nah, ini bukan dongeng ya, tapi nyata ini, nyata ya. Nah, buktikan sendiri ke sana. Sekarang masih ada keturunan sumber sejarah primer, yaitu Eyang Sundari namanya ya. Oke, Mas. Dengan kejadian ini maka jembatan Mujang ke selatan itu dinamakan Jalan Jayengkusumo. Sampai Karangrejo Setopan ke selatan masih Jayengkusumo. Dengan adanya nama sebuah jalan itu tidak mungkin kalau tidak ada peristiwanya. Ini bahasa Jawa yang ditulis oleh keluarga dari Pedono Srengat. Ya, ini. Walandi kala wau katuding mawi keris pusaka pecah saknalika. Awit saking kadadosan menika nampi kalepatan namung gandeng tasih trah kaluhur turasing ratu putraning Bupati Tulungagung. Mboten dipun kunjara tapi dipun selong, dipun buang bucal dateng wana wingit tlatah Paraden Kidul. Punika kadadosaken tahun 1886. Nah, sekarang kita melihat riwayatnya Jayengkusumo, coba. Nah, adik-adik, mas-mas, ini coba lihat. Pawiyatan akhir. Ini adalah pendidikan terakhir Pedono Srengat pada zaman itu adalah Milo. Milo, luar biasa ini. Milo itu adalah pendidikan tertinggi pada waktu itu. Kalau tidak ada darah biru atau anaknya penguasa, ya tidak mungkin bisa sekolah. Bayangkan, pada itu sudah tertulis pawiyatan akhir Milo. Nama aslinya adalah Raden Mas Muijan. Ya, jadi nama orang Jawa dulu itu memang ada 3. Nama anak-anak, nama muda, nama setelah menikah. Kalau menjabat diberi nama gelar. Misalnya Pangeran Diponegoro, namanya siapa? Namanya Raden Mustahar. Setelah menikah dinamakan Raden Mas Antawiryo. Setelah menjadi wali Hamengkubuwono, yaitu menjadi Pangeran Diponegoro. Nah itu ya. Jadi jangan engkel-engkelan kalau nama itu salah, belum tentu. Karena itu bisa juga satu orang. Ya. Ini Raden Mas Jayengkusumo ini, Pedono Srengat itu mempunyai 3 istri. Yang satu istrinya itu dari Srengat, mempunyai anak 8. Bayangkan, anak 8 dari istri yang dari Srengat. Itu sempalannya selama 150 tahun lebih itu loh, Daniel Okai. Tidak menyadari bahwa mas-mas dan bapak-bapak yang hadir di sini itu juga mungkin salah satu dari
keturunan itu, ya, karena kurang kepedulian terhadap sejarah. Ya wis, sambil lalu, wah itu nggak penting, ya nggak penting, sejarah itu bangsa masa lalu. Akhirnya nggak penting karena apa? Akhirnya gampang ditipu. Ini keturunan langsung dari Jayengkusumo, Raden Nganten Sundari, yang sekarang usianya 86. Dia sangat bercita teteh sekali, tulisannya juga bagus. Jadi di belakang rumah inilah makam Jayengkusumo berada, beserta kerabat-kerabatnya. Nah, kalau kita ke sana memang harus kula nuwun ke eyang ini, ya, minta kunci. Tapi jangan main-main ke sana, ya. Pakai peci itu topi itu enggak boleh. Ya, kalau belangkon boleh. Yang ke Sumo ke atas itu coba. Dua punya seorang anak putri. Menikah dengan Pringgodiningrat, adalah putra dari Bupati Pekalongan. Ya. Terus punya anak Jayaningrat, Bupati Tulungagung, punya anak Jayengkusumo, Wedono Srengat. Seandainya tidak ada peristiwa onteran-onteran Kertek Mucang, ini mungkin bisa naik mangkat menjadi bupati. Nah, itu ya. Ini adalah riwayat dari Jayengkusumo tadi. Ini yang saya maksud, tempatnya di Patuk sebelah barat atas sendiri. Itu bukti salah satu, ini senopatinya Diponegoro di sini nih. Ya. Ini biasanya saya titeni ya. Kalau orang-orang yang kesini itu bloknya pemain tiban, terus pencak, ya, terus silat, hubungannya dengan keprajuritan lah pokoknya, kanuragan itu saya titeni. Tapi kalau apa hubungannya dengan kedudukan supaya nanti bisa terpilih, jadi DPR, ya, jadi kedudukan ini tidak dimutasi, jadi itu ke Doro Tejo tadi. Karena Doro Tejo adalah orang pemerintahan. Itu menurut mitos mereka, ya. Saya sendiri belum pernah. Pada akhirnya kabupaten yang Kawedanan akhirnya berubah menjadi kantor imigrasi pada tanggal 23 Januari tahun 2003. Tanggal 23 tahun 2003 berdirilah kantor yang berskala internasional, yaitu imigrasi. Dan imigrasi inilah yang memicu kejayaan Srengat. Tanpa adanya imigrasi, Srengat mungkin masih sepi. Dengan adanya imigrasi timbul kuliner, timbul pengusaha, timbul laundry, timbul counter HP, timbul toko-toko HP dan sebagainya. TKI, ya, travel, kos-kosan, itu yang memicu ini. Nah, imigrasi inilah yang mengembalikan kejayaan Srengat Tempo dulu. Semoga aja dihibahkan kepada imigrasi sampai tahun 2028. Tapi sekarang sudah terjadi proses administrasi, kemungkinannya dihibahkan dari Pemda Blitar ke Kemenkumham. Ya, kalau sudah dihibahkan berarti miliknya sendiri. Dan di imigrasi ini tidak semena-mena, ini tetap melestarikan sejarah. Buktinya apa? Di dalam ini ada ruang pertemuan yang tulisannya adalah Aula Doro Tejo. Di situ dipasang besar foto Doro Tejo. Nah, lalu satu lagi yang terpenting adalah ini, Prasasti Lumpang yang sekarang ditempatkan di kamar khusus. Ini adalah putih-putih, ini adalah huruf Jawa kuno. Ini menunjukkan keberadaan suatu pemerintahan di eks kabupaten ini jauh sebelumnya sudah ada. Ya, sudah ada, tetapi kita dokumennya belum menemukan, masih sedang berjalan. Ya, oke, inilah terakhir, akhirnya menjadi kantor imigrasi. Makanya dengan itu, adik-adik, bapak-bapak, mungkin ada yang baru percaya dan juga ada yang setengah percaya, ada yang percaya penuh, ada yang mungkin ya wis kono-kono. Inilah, kalau kita peduli kepada sejarah, insya Allah itu tidak gampang tertipu, karena saat ini di Kawula Muda itu sering terjadi pembelokan-pembelokan sejarah.
Ya, pembelokan, hati-hati, pembelokan sejarah. Kalau saya dengan teman-teman, dengan Bapak Arif, dengan ini bercerita berdasarkan fakta, dokumen, ya, bukan mendongeng, dongeng boleh lah, ya, dongeng itu, oke. Nah ini, ya, oke, mungkin dari situ kami berterima kasih atas kepedulian teman-teman, hadirin semuanya yang punya inisiatif membedah sejarah. Kami turut senang, kami ikhlas. Ya, kami justru target audiens yang sebetulnya itu adalah kaula muda. Ya, nah, untuk itu sekian dari kami Dewan Seni Budaya Sejarah Kecamatan Srengat. Dan kami tidak berhenti sampai di sini saja, dan kami terus melacak ini yang disampaikan Bapak Arif tadi kepada saya, ternyata saya malah belum tahu, dan ini terjadi sharing akhirnya, dan akan kami lacak. Ya, mungkin keberadaan ini bisa diteruskan oleh Bapak Arif sebagai pemateri sejarah juga. Monggo.